Sebelum matahari terbenam besok, aku akan memisahkan koki terkenal indoor dengan keluarganya. Cinta mungkin kuat, Gudan, tapi darah lebih kental dari air. Kau lihat saja, Gudan, kau yang akan mengantarkan koki itu kepadaku. Aku tahu kau tidak akan bisa tidur. Dan bagaimana bisa orang tidur saat mereka kesakitan? Lihat apa yang kubawa untuk membantumu menahan rasa sakit itu. Lihat ini, CD berisi lagu-lagu sedih. Kau bisa mendengarkan lagu-lagu ini saat kau merindukan suamimu. Ini memang tidak akan mengakhiri penderitaanmu, tapi ini akan membantumu mengungkapkan rasa sakitmu. Ada apa, Gudan? Apa kau kesakitan? Kau ingin lebih banyak menangis lagi? Menangis saja, Gudan. Semakin banyak kau menangis, maka aku akan semakin merasa sangat puas. Kenapa, Chutki? Kenapa kau melakukan ini? Gudan, ini baru permulaan. Kau sudah menerima Kau terpisah dari cinta dalam hidupmu. Kau harus bersyukur karena dia masih hidup. Sekeras apapun aku menangis dan menggeliat kesakitan, Angga tidak akan pernah bisa kembali. Dengarkan aku. Aku ingin kau tahu apa yang kurasakan. Dan aku akan menjauhkanmu dari cinta dalam hidupmu. Kau bahkan tidak akan bisa melihat wajahnya. Biar ku beritahu sesuatu. Saat orang yang kau cintai menjauh darimu, maka kau akan mulai lebih mencintainya. Ya Tuhan, simpan air matamu, Gudan. Balas dendamku belum selesai. Cukup, Chutki! Aku tidak mengizinkan siapapun untuk mengkritik cintaku di depanku. Kau masih mengira aku merebut cintamu, kan? Baiklah kalau begitu, pikirkan apapun yang kau inginkan. Tapi biarkan aku menjelaskan satu hal. Kau yang kesakitan, bukan aku. Karena rasa sakit ini, kau melampiaskan kemarahanmu pada orang yang salah. Kau telah merusak hubungan yang telah ada. Hubungan yang tidak ada hubungan dengan ini. Kau menggunakan seorang anak untuk melawan ayahnya. Seorang ayah yang tidak pernah bertemu putrinya selama 18 tahun. Entah apa kau merasa malu melakukan ini atau tidak, tapi aku merasa malu. Semua yang kau lakukan ini adalah memalukan. Aku merasa malu dengan kenyataan bahwa kau adalah adikku dan Tuan Jindal dan aku. Kami tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Tidak peduli apa yang kau lakukan. Kau tetap tidak bisa memisahkan kami berdua. Baik menggunakan tipu daya maupun memainkan tipuan. Kau terlalu percaya diri. Aku sudah menjauhkanmu dari suamimu, kan? Dan sekarang, aku merasa harus memisahkan kalian berdua selamanya. Dan ya, aku janji padamu bahwa aku akan mengakhiri kisah cintamu itu. Sekarang sudah tengah malam. Kau mungkin tidak mengingatnya. Hari ini adalah Karvachot. Aku berjanji kepadamu. Besok, sebelum tengah malam yang artinya 24 jam, Tuan Jindal akan kembali ke kediaman Jindal. Dia akan bersamaku dan kami akan segera bersama. Kau tidak akan berhasil, tidak. Kau akan mengalami kekalahan telak. Itu adalah janjiku. Aku akan melakukan ini bagaimanapun caranya. Itulah janjiku padamu. Hari ini Karvachot, Chutki. Ini janji yang dibuat oleh seorang istri. Dan ingat satu hal, aku pasti akan berhasil. Tuan, silakan beritahu kami kalau kau butuh yang lain.
Orang tua seringkali menuruti tuntutan anak mereka. Jadi, sebagai ibu Alisa, aku akan memenuhi permintaannya. Kenapa supnya kau mainkan begitu saja? Kau belum makan apapun. Ayolah, biar aku menyuapimu ya. Aku tahu kau kesal, tapi kau tidak boleh melampiaskan kesalmu itu pada makanan. Ada apa? Kau terlihat kaget ya? Aku bawa kau jauh dari keluargamu, biar kita berdua bisa menghabiskan waktu bersama dan menggantikan waktu yang hilang. Ayolah, aku akan menyuapimu. Apa yang kau pikirkan? Ayo makan. Kau bingung ya? Kan kau yang memulainya. Tapi selera humormu semakin buruk saja. Maksudku, kau menganggap serius leluconku ini? Aku tidak akan menerimamu dengan mudah sebagai ayahku. Aku belum cukup menyakitimu dan aku ingin kau lebih menderita. Dan kau belum lama berpisah dari istrimu. Semakin jauh kau dari dirinya, semakin kau akan menderita. Dan kau sudah membuatku menyadari kenapa orang-orang di dunia ini mengasihani aku. Tahan dulu, tetap seperti ini, jangan bergerak. Aku suka posemu seperti ini, akuin foto. Sebentar ya. Tetap seperti ini ya. Lihatlah, kau terlihat sangat bagus. Kau terlihat kesal dan juga putus asa. Itu sangat cocok untukmu. Aku akan memastikan kau tidak akan bahagia. Jangan khawatir. Berpaling dariku itu tidak akan mengurangi rasa sakitmu, Tuan Koki. Aku akan balaskan dendam ibuku. Hei. Paman Eje, kenapa kau belum tidur? Aku tahu kau tidak akan memiliki sargi sampai kau melihat wajahku. Kau sangat mengenalku dengan baik. Karena aku bisa membaca pikiranmu, Gudan. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Benarkah? Dan karena aku sangat mencintai. Dan aku juga berpuasa, Nyonya Aksat Jindal yang konyol. Kenapa kau berpuasa? Mengapa aku berpuasa? Gudan, apakah kau ingat Karvacot pertamamu setelah menikah? Kau kembali? Bukankah kau terlalu awal untuk Karvacot berikutnya? Apa aku memintamu untuk berpuasa? Apa aku memintamu untuk menungguku? Saat itu kita sudah menikah, tetapi kita tidak jatuh cinta. Dan sekarang ini, kita saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Gudan, kau menjalankan puasa ini untuk memastikan kesejahteraanku. Jadi aku akan berpuasa untukmu. Jika kau bisa melawan dunia untukku, aku akan melakukan hal yang sama. Terlepas dari apa yang kau alami, kau bertekad untuk mengatur semuanya dengan benar. Dan aku akan melakukan hal yang sama. Aku akan selalu mendukungmu, Gudan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku pikir jarak ini tidak akan mempengaruhimu. Nyonya Gudan Aksat Jindal, aku sudah merasa sangat dekat denganmu, sehingga aku tidak tahan karena menjauh darimu. Kita mungkin tidak bersama, Gudan. Tapi kita akan selalu terhubung.
Dan aku janji padamu kita tidak akan pernah berpisah lagi. Tidak akan pernah. Aku percaya padamu, Paman Eje. Dan mengenai Alisa, kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, Gudan. Aku akan pulang besok. Dan tentunya aku akan berbuka puasa. Tidak, Paman Eje. Kau tidak akan melakukan itu. Mengapa, Gudan? Paman Eje itu mungkin bisa berdampak buruk pada Alisha. Itu mungkin akan memperbesar kebenciannya terhadap kita. Tapi... Dia membawamu pergi dari kediaman Jindal. Ingat kata-kataku. Dia akan membawamu kembali pulang. Alisa akan membawaku pulang. Kau pikir itu mungkin terjadi? Itu mungkin, Paman Eje. Aku bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kau percaya padaku. Tapi ya, kau harus membantuku. Caranya, kau harus melakukan apa yang aku katakan. Turuti saja perintahku. Oh ya, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Aku akan memberitahumu besok pagi. Jika tidak, kita tidak punya waktu lagi untuk memiliki Sargi. Ayolah, haruskah kita mulai? Apa? Makan. Ini kesukaanmu. जिंदगी तू ही मेरी जिंदगी है तेरे बिना मैं जी ना सकूं दिल लगी तू ही मेरी दिल लगी है तेरे बिना सांस ले ना सकूं इतना हंसी एहसास है तू जो मेरे पास है इतना हंसी एहसास है तू जो मेरे पास Paman Eje, apa yang terjadi padamu? मिले तुझे Kau sangat merindukan aku sehingga aku cegukan. Minumlah air. तुझे देखूं तो तुझसे जुड़ा हर ख्वाब है जिंदगी तू ही मेरी जिंदगी है तेरे बिना मैं जी ना सकूं Aku mencintaimu. Aku juga. Siapa yang menyiramku? Siapa? Aku ini adalah ayahmu. Dan jangan berteriak pada orang lain di pagi hari. Kau harus tersenyum dan mengucapkan selamat pagi. Kalau dibangunkan seperti ini, bagaimana aku bisa mengucapkan salam itu? Alisa, bukankah kau ingin menghabiskan waktu denganku? Baik, kau harus berurusan dengan perilakuku. Beginilah aku, inilah aku. Tidak. Aku belum selesai. Aku tidak suka kalau ada orang menggangguku ketika aku sedang bicara. Ayolah, cepat bangun, rapikan tempat tidur, dan lipat spraynya. Kau belum mandi kan? Nah, sekarang mandilah dan temui aku di dapur. Apa? Di dapur? Iya, restoran akan segera buka. Aku punya banyak pekerjaan dan pelanggan. Cepatlah. Dengar ya, aku tidak mau jadi koki sepertimu. Kau mengerti? Aku tidak akan pernah mau bekerja di dapur. Malaikat kecilku yang manis, aku harus bekerja dan kau harus mengikuti perintahku. Ini tempat kerjaku. Orang-orang di sini adalah pelanggan atau karyawanku. Mengerti? Ini sebenarnya restoran atau markas tentara. Aku dibangunkan pagi-pagi seperti ini dan kau memaksaku untuk bekerja. Ini adalah medan perang. Aku adalah jenderal yang memerintahkan tembakan di sini. Dan aku tidak suka kalah. Kau ingin menghabiskan waktu denganku. Inilah bagaimana aku menghabiskan sebagian besar waktuku. Ibumu pernah memberitahumu bahwa aku berbudaya, teratur, dan disiplin. Aku mengikuti aturan, aku tepat waktu. Dan yang paling penting, aku tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita.
Kau bisa tanya kepada Kishore dan Vardhan tentang hal itu jika kau mau. Tanyakan juga kepada Gudan. Saat pertama kali kami menikah, Gudan dulu sangat cemas dan juga kesal sepertimu. Tapi lihat dia sekarang. Dia telah menjadi gadis yang bertanggung jawab. Jadi aku akan melakukan hal yang sama denganmu. Sekarang ayo, bangunlah dan lakukan tugasmu. Ibu sudah memberitahuku semua itu. Tapi ibu tidak beritahu aku kalau kau itu membosankan dan juga sombong. Kau bersamaku sekarang. Kau adalah gadis yang antusias. Kita berdua akan membuat hari yang membosankan ini menjadi sangat menarik. Kau tahu Alisa, sebenarnya aku ingin menghabiskan waktu bersamamu jauh dari keluarga. Di rumah ada Gudan, ibuku dan juga menantuku. Terlalu banyak stres. Tapi sekarang, aku bisa fokus pada pekerjaanku serta menghabiskan waktu bersamamu. Kau sering bilang ini wilayahku. Demikian pula, ini adalah wilayahku. Dan sekarang, semua ini berkatmu. Aku akan menginvestasikan seluruh waktuku untukmu dan juga pekerjaanku. Terima kasih untukmu, sayang. Aku sangat beruntung memilikimu. Bersiaplah dan bergabunglah denganku di dapur. Aku tidak mau bekerja denganmu. Alisa, itu adalah perilaku yang buruk. Kau tidak boleh melakukan itu. Dan kau harus bekerja. Apa gunanya pindah ke sini jika kau tidak bekerja, sayang? Maksudku kau bawa aku ke sini jauh dari rumah agar kau bisa menghabiskan waktu bersama aku, kan? Jika kau tidak menghabiskan waktu bersamaku, tidak ada gunanya tinggal di sini lagi, kan? Kita harus pulang. Kau harus memutuskan. Apapun yang kau mau. Hah? Rumah atau dapur? Alisa. Terima kasih, Gudan. Misi perubahan Alisa dimulai. Alisa, cepatlah. Para pelanggan sudah menunggu. Kita harus menyiapkan makanan lengkap. Cepatlah, kita tidak punya waktu lagi. Cepat. Sebagai budak, dan kau Tuan Koki, kau itu tidak peduli ya? Kau bilang kau mencintai dan peduli pada keluargamu. Ya, aku bisa lihat itu, kau mencintai keluargamu. Kau bekerja dengan sangat antusias. Kau juga pembohong. Hidup terus berjalan, Alisa. Aku tidak bisa membiarkan kehidupan pribadiku menghalangi kehidupan profesionalku. Kau tahu aku mencintai pekerjaanku dan itu yang paling penting bagiku. Jadi tolonglah, ambil piring yang kau lempar dan taruh kembali pada tempatnya. Aku tidak akan melakukan pekerjaan ini. Permisi, Tuan. Tamu istimewa kita sudah datang. Pergi dan minta mereka duduk. Kami akan segera ke sana. Jika kau tidak ingin melakukan pekerjaan kecil ini, apakah kau ingin melayani para tamu? Pergilah dan hibur tamu istimewa kita dan sambut mereka. Aku tahu ini agak sulit. Tapi seiring waktu kau akan terbiasa tinggal bersamaku. Pergi sekarang, cepat. Aku tahu ini mengganggumu, tapi aku terpaksa melakukan ini untuk membantumu berubah. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan di luar sana, tapi kau pasti akan terkejut melihat tamu istimewa kita. Oh tidak. Semua wanita di keluarga ada di sini. Mereka terlihat sangat bahagia. Sepertinya mereka muak dengan Tuan Jindal dan sekarang mereka senang bisa menyingkirkannya.
Kau tahu, terima kasih. Kami sangat bahagia. Terima kasih banyak, kau luar biasa. Sungguh, kemarilah, ayo ikut bersamaku. Ya ampun, terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih Alicia, terima kasih banyak. Terima kasih Alisa, terima kasih, terima kasih. Kenapa terima kasih padaku? Kalian sudah gila ya? Apa kalian memenangkan lotre atau apa? Lupakanlah tentang lotre. Kami telah mendapatkan jackpot. Dan itu semua berkatmu, Alisa. Terima kasih banyak. Maksudmu? Biar aku jelaskan. Kau telah membantu kami dengan membuat Paman Eje meninggalkan rumah dan pindah ke sini. Kau tahu betapa bahagianya hidup kami. Hidup kami tadinya monoton sekali. Dia menetapkan banyak aturan untuk semua orang. Dia terus menunjuk kesalahan kami dan memerintahkan kami ini dan itu. Dan dia sangat tegas. Dia selalu tegas terhadap kami dan memperlakukan kami seperti tahanan. Rasanya seperti berada di penjara. Tapi pagi ini, apa kau tahu? Untuk pertama kalinya sejak sekian lama aku menikmati kebebasanku. Aku merasa bebas. Oh iya, dengar ya, kami sangat bergembira hari ini. Jadi biarkan Paman Eje tinggal bersamamu. Iya. Kau mematuhi peraturannya kan? Yang dikatakan Ibu Gudan benar juga ya Laksmi. Tinggal bersama Eje rasanya seperti tinggal di sekolah asrama. Dia tidak akan membiarkan kita hidup dengan tenang. Iya, Kami tidak bisa melakukan apa yang kami inginkan. Tapi sekarang kami bisa hidup tenang. Kau tahu Laksmi, kita sekarang bisa keluar kapanpun kita mau kan? Apalagi nenek, sekarang kita bisa tidur nyenyak. Benar sekali. Apalagi yang bisa kita minta. Aksat itu adalah ayah mertuamu, tapi dia juga adalah anakku. Tidak mungkin dia membiarkanku terlantar. Dia harusnya mematuhi perintahku. Malah sebaliknya, dia terus saja memerintah diriku. Entah kenapa belakangan ini dia begitu banyak menetapkan peraturan. Dia terbiasa mengikuti aturan dan memaksa aku untuk mengikuti perintahnya sekarang. Aku sangat senang. Ya, aku bisa lihat itu. Kalian semua terlihat sangat senang. Alisa, kami juga ingin bersenang-senang setiap hari. Oh ya Alisa, ingat satu hal. Apapun yang terjadi, jangan pernah meminta Aksat untuk pulang. Lihat saja, dia menyukai pekerjaannya. Jadi, sudah pasti dia akan tinggal di sini sementara kami akan hidup bahagia di rumah. Oh ya Alisa, kau harus menghabiskan waktu lebih banyak dengan ayahmu. iya. Alicia, Apa? dengarkan aku. Tolong jangan beritahu Paman Eje bahwa kami senang dengan ketidakhadirannya di rumah, ya. Kalau tidak, dia akan kembali ke rumah untuk merusak kebahagiaan kami. Dia akan mulai mengajari kami lagi dan memerintah kami seperti sebelumnya. Dan juga dengarkan. Apa kalian semua mau makan siang? Mau Iya. sekali. Oh ya, jadi tolong bawa makanan yang enak untuk kami semua. Karena kami jarang makan di luar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku makan di luar. Dan makan kesukaanku, sesuka hatiku. Memikirkan itu membuat air liurku keluar. Dan makanan hari ini akan dimasak oleh koki terbaik di dunia. Wah, ini pasti luar biasa. Tolong cepat bawa makanannya. Gudan, apa menurutmu rencana ini akan berhasil? Semakin dia melihat kami bahagia tanpa satu sama lain, semakin cepat dia akan membawa Paman Eje pulang. Tapi Ibu, hari ini adalah hari Carpaccio. Kami semua sedang berpuasa dan kau meminta Alicia membawakan makanan. Bagaimana kalau dia membawa makanan? Apa kita harus memakannya? Ada apa ini, Revati? Sekarang ini perayaan Carpaccio dan kau malah makan sendiri? Apa itu masalah? Tidak ada masalah, Revati. Aku berharap kau sebagai istriku hanya mau berbakti kepadaku. Dan itu yang harus kau lakukan. Apa kau tidak melihat istri lain berpuasa untuk umur panjang suaminya? Bukankah kau tidak punya banyak harapan dari hubungan ini? Istriku, hubungan suami dan istri memang seperti itu. Tunggu sebentar. Apa katamu tadi?
Hubungan suami istri? Iya. Apa kau lupa? Hubungan kita adalah hubungan anjing dan pemiliknya. Itu adalah ratu dan bidak. Kau mengerti? Lagi pula, hubungan kita ini palsu. Jangan lupa tempatmu. Apa kau ini suka dihina setiap hari dan harus diingatkan terus? Aku sudah menunjukkan surat cerai juga. Jadi hubungan ini tidak ada artinya. Cukup, Revati. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Apa kau pikir kau bisa memperlakukan aku sesukamu? Hah? Iya, aku bisa. Aku akan bekerja untuk keuntunganku. Aku menikah denganmu bukan untuk membuatmu bahagia. Baiklah. Bahkan aku juga akan melakukan apa yang aku inginkan. Aku tidak peduli kalau kau menderita. Tunggu sebentar. Jangan pernah berpikir untuk melakukan itu. Aku bisa mengirimmu ke penjara. Kau harus tahu, kau menjalani kehidupan mewah di sini semua berkat aku. Kalau tidak, kau akan membusuk di penjara itu. Revati. Jangan lupa kalau Parv itu saudaraku. Kita itu satu tim dan kita punya alasan untuk berada di sini, oke? Tidak ada yang melakukan kebaikan pada orang lain. Itulah yang aku coba jelaskan padanya, bahwa kami adalah tim. Kami bukan pasangan yang sudah menikah ataupun teman. Jelaskan ini padanya. Dia selalu berusaha memerintahku. Tetap dalam batasanmu. Apa kau melihat itu? Dia bicara kepadaku dengan sangat kasar. Sudah kubilang berapa kali, dia menjadi sangat sombong. Aku sudah lihat semuanya. Waktunya sudah tiba. Tapi kita harus menunggu sampai waktunya benar-benar tiba. Kalau sudah saatnya, kita akan tempatkan dia di tempatnya. Jadi kita biarkan dia mempermalukan kita? Parv, Revati bisa bersikap sombong hanya karena ada Alicia. Tapi dia lupa kalau orang yang dia lawan adalah kakaknya, Gudan. Tidak apa-apa, kita akan tunggu sampai keadaan berubah. Sampai saat itu, biarkan mereka bertengkar. Sekarang, Gudan, pergi ke restoran bersama nenek dan kedua menantunya. Aku yakin mereka akan membuat keributan di sana. Ini dia. Silahkan kalian makan. Hidangan spesial untuk orang-orang spesial. Ayolah, kita makan, ayo. Ibu, kita sedang puasa. Sekarang Karvacot, kita bahkan tidak boleh makan. Apa yang harus kulakukan? Tolong berikan airnya, ayo. Terima kasih. Tunggu. Jangan dimakan dulu. Kenapa tidak boleh? Hah? Sementara makanan sudah disajikan di sini. Iya, Nenek, makanannya memang enak, tapi coba lihat ini, ada sehelai rambut. Ada rambut di makanan. Tolong berikan airnya. Alisa, apa ini? Ada rambut di makanan yang disiapkan oleh Paman Eje. Aku tidak akan membiarkan ini. Di mana dia? Aku harus bicara dengannya tentang ini. Ayo kita pergi. Kita ikut dengan Gudan. Tunggu, apa yang kau lakukan di sini? Kau harus memakai celemek dan topi. Kau mau apa di sini? Kau tidak bisa memasuki dapur tanpa celemek dan juga topi. Tidak ada tempat untuk rambut di dalam makanan. Apa-apaan ini? Kau ini bicara Itu omong kosong. kebenarannya. Rambut seseorang dari dapur ini jatuh ke makanan. Dan makanan itu disajikan kepada kami pelangganmu. Ini tidak mungkin. Ini terjadi. Apa kau menyajikan makanan pelanggan dengan rambut? Hah? Bersyukurlah kami tidak membuat keributan di depan pelanggan yang lainnya. Juga tidak mengeluh tentang itu. Atau kau akan kehilangan rasa hormat yang kau peroleh sebagai koki selama bertahun-tahun ini. Milikmu dan juga karyawan. Dengar, Gudan. Kau mempertanyakan kualitas makananku.
Kau tahu kan aku ini jujur dengan pekerjaanku. Iya, aku tahu betapa jujurnya dirimu. Jadi kenapa kau tidak meminta maaf kepada pelangganmu? Tapi kau tidak akan mengakui kalau kau salah dan kau menyangkalnya. Koki macam apa kau? Maaf, itu bukan salahku. Benarkah? Aku tahu kau akan mengatakan itu. Itu sebabnya aku membawa bukti. Lihat, ini adalah kesalahan yang kau buat. Lihat dan perhatikan baik-baik. Aku tahu apa yang kau coba lakukan. Kau pasti senang karena aku telah meninggalkan rumah, kan? Tapi ini restoran dan juga dapurku. Dan aku tidak akan membiarkan omong kosong ini terjadi di dapurku. Hanya karena kau yang memiliki tempat ini, kau mengharapkan kami makan dengan rambut? Makan saja itu. Lagi pula itu bukan rambutku, itu rambutmu. Lihat saja panjangnya. Dasar tidak tahu malu ya. Sehelai rambut ada di makanan yang kau masak dan kau... Sekarang kau malah menyalahkan pelangganmu. Aku mengesampingkan hubungan kita ketika aku datang ke sini. Dan kami ingin menyantap makanan yang dimasak oleh koki terkenal Indore. Kami akan membayarnya. Boleh aku katakan sesuatu? Kami di sini bukan sebagai keluarga. Kami ini pelangganmu. Dan kau tidak boleh bicara pada pelangganmu dengan cara seperti ini. Kau tidak bisa menanyai kami. Dan bahkan jika kami mengeluh. Kalau kau ingin mengeluh silakan. Tapi aku sudah melihat semuanya. Kau tidak bisa memasak. Dan juga tidak bisa memiliki sopan santun saat berbicara pada pelanggan. Juga beberapa saran yang tidak diminta, kau tidak bisa terima itu. Kau tidak sopan, keluarlah. Ayo pergi, Nek. Kenapa kalian semua ini tidak bergabung di grup drama saja? Atau akting sekalian dalam drama? Dan kau begitu pandai melebih-lebihkan sesuatu ya, Gudan? Oke, aku akui, kau itu aktor yang hebat. Tapi yang lainnya? Kapan kau punya waktu untuk melatih mereka? Berhenti membuang-buang waktumu di sini, Gudan. Kau itu harus pergi ke Mumbai, karena kau punya potensi besar. Kau bisa menipu siapapun dengan kemampuan aktingmu, kecuali aku. Karena aku tidak biasa. Aku Alicia Antara Jinta. Aku telah mengungkap sandiwara yang lebih besar. Ini hari pertama aku bekerja. Makanlah makanan penutupnya. Tidak ada rambut di kuenya. Aku jamin. Aku bersumpah. Oh, biar aku menyuapimu ya. Lagi pula, kau adalah tamu istimewa Koki, kan? Aku tidak akan biarkanmu pergi tanpa makan. Benar kan, Gudan? Ini Gudan, makanlah. Aku tidak boleh membatalkan carpacciotku di tengah jalan bagaimanapun caranya. Bahkan tidak demi dirimu, Alisa. Makan, Gudan. Ayo, makan, Gudan. Ayo. Alisa, ikan. Sudah kuduga. Kalian semua benar-benar penipu. Apa kalian semua pikir aku ini bodoh dan juga naif? Semua wanita ini berjalan di sini mengenakan pakaian bagus mereka mencoba membodohi aku. Mereka pikir aku tidak tahu hari ini Carpacciot. Dan kau telah memberiku waktu untuk membuat rencana ini sukses. Ini sudah batasnya, tapi kebenaran sudah terungkap. Bahkan anak sekolah pun tidak akan bersikap dramatis seperti mereka. Sekarang aku melihat rasa sakitmu. Inilah yang ingin aku lihat. Kalian mencoba untuk menyembunyikannya. Sebenarnya kalian kesakitan. Akses Jindal yang bekerja sama denganmu itu untuk membodohi aku, jangan lupakan dia itu ayahku, Gudan. Dan kau harus ingat itu. Kau telah menjalani kehidupan yang nyaman dan mewah. Sebaliknya aku pernah hidup di jalanan. Aku bisa melihat kebohongan dan kebenaran dengan mata tertutup. Kau bersenang-senang karena aku, kan? Lihat saja. Bagaimana aku bersenang-senang mengorbankanmu. Ketika Alicia bersenang-senang, kau tidak akan bahagia. Kau akan menderita. Tunggu dan lihat saja, Tuan Koki. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku.
rencana kita gagal. Apa yang harus kita lakukan? Ibu, bagaimana membawa EJ pulang dalam 24 jam? Dan Tuan Jindal tidak bersamamu. Iya, bagaimana bisa? Alisa itu naif, kau bisa membodohi dia. Tapi membodohiku berada di luar jangkauanmu. Alicia itu adalah pionku. Jadi aku yang memberitahunya tentang tindakan bodohmu. Apa kau tidak malu? Tidak. Daripada membuang waktu, kenapa kau tidak melihat ke sana? Sekarang jam 12, jadi kau sudah kalah setengah tantangan. Waktumu 12 jam lagi. Kau boleh mencoba beberapa trik lagi untuk kepuasanmu, ya? Tapi biar aku beritahu, Tuan Jindal tidak akan kembali ke sini ataupun membantumu mengakhiri puasamu. Jadi kalau kalah, silahkan ganti namamu. Kau harus mengubahnya menjadi Gudan si Pengecut. Apa sudah jelas? Aku harus mencari cara. Sisanya hanya 12 jam. Bagaimana membawa pulang Paman EJ dalam 12 jam? Beritahu Kepala Koki ini menu untuk minggu depan. Tidak ada perubahan sama sekali. Iya, Tuan. Terima kasih. Tuan, Ya? kau baik-baik saja, Tuan? Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tuan, minumlah air ini. Baik. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Tolong ambil ini lagi. Iya, Tuan. Hai. Paman EJ, apa kau baik-baik saja? Aku merasa khawatir kau kerepotan di restoran. Alisa pasti telah membuatmu kesulitan di sana. Kau juga pasti belum makan atau minum apapun, kan? Jadi tolong makanlah sesuatu, Paman EJ. Isilah perutmu. Aku sedang bicara denganmu, Paman. Tolong buka puasa saja. Dan apa yang membuatmu berpikir aku tidak baik-baik saja? Karena hatiku berkata begitu. Dan hatiku tidak pernah bohong. Kau tidak terbiasa berpuasa, maka makanlah. Minumlah air dan tubuhmu membutuhkan energi, atau kau tidak akan bisa melanjutkan pekerjaanmu. Sekarang kau harus buka puasa. Ayo lakukanlah untukku. Aku tidak mau melihatmu sakit. Aku mengerti. Jadi Nyonya Gudan Aksat Jindal beritahu aku sesuatu. Aku tidak suka warna. Aku hanya menyukai warna hitam. Aku juga tidak terbiasa dengan persahabatan. Kesepian adalah satu-satunya temanku. Aku juga tidak terbiasa dengan ketidaksempurnaan. Dulu aku ingin semuanya sempurna. Tetapi sejak kau datang ke dalam hidupku, kebiasaanku telah berubah. Kau sudah menjadi kebiasaanku. Aku memujiamu, dan kau adalah cintaku. Jadi aku akan mengakhiri puasaku bersamamu setelah melihat bulan. Itu keputusanku. Aku mengerti. Maafkan aku, Gudan. Untuk sementara kita harus menjauh karena Alisa. Ini demi anakku. Jadi... Tadi kau mengatakan hal-hal yang luar biasa, ha? Aku adalah kebiasaanmu dan kau memujaku. Dan menit berikutnya kau menjauhkanku. Apa yang kau maksud dengan putrimu? Dia adalah putri kita. Iya kan? Iya, baiklah. Maafkan aku. Maksudku bukan begitu. Dia adalah putri kita. Paman EJ, kita menghadapi masalah bersama. Kita akan selesaikan semuanya bersama. Tunggu saja, tidak peduli betapa sulitnya. Aku akan menyatukan kembali seorang ayah dengan putrinya dengan cara yang baik. Maka percayalah. Percaya pada aku, Paman. Semua akan baik-baik saja. Gudan, selama kita selalu bersama-sama, aku tahu kita bisa menyelesaikan masalah apapun.
Gudan, puasamu, bagaimana kau akan membatalkan? Ayolah, kau khawatir? Aku akan batalkan puasaku. Aku akan melakukannya. Selain itu, aku tidak pernah kalah, kan? Aku bisa melakukan segalanya. Bagus sekali, bukan? Tunggu. Dan lihatlah, sebelum bulan muncul, kau akan pulang bersama Alisa. Kau akan menyuapi aku dan membatalkan puasaku. Paman EJ, kau hanya perlu memiliki keyakinan terhadapku. Kau tahu, Paman EJ, semuanya akan jatuh tepat pada tempatnya. Aku memiliki keyakinan. Aku memiliki keyakinan padamu. Baiklah, Paman EJ. Sudah dulu ya. Baiklah, jaga dirimu. Nenek, ada apa? Kenapa sedih? Apa nenek baik-baik saja? Aku merasa khawatir, Gudan. Setengah hari sudah berlalu. Sekarang hampir senja. Kenapa Aksat belum pulang juga ke rumah? Gudan, kalau dia belum pulang ke rumah, kau belum bisa buka puasa. Nenek, setengah hari telah berlalu. Artinya masih ada setengah hari lagi. Percayalah padaku. Semua akan baik-baik saja. Tapi, bukan begitu, Gudan. Semuanya akan jatuh tepat pada tempatnya. Ada rahasia di dalamnya. Biarkan aku memberitahu nenek, karena aku punya rencana di mana Alisa akan membawa pulang Paman EJ. Benarkah? Aku jamin, mereka akan berada di sini sebelum bulan muncul, dan dia akan menyuapiku dan membatalkan puasaku. Tapi, bagaimana bisa, Gudan? Keyakinanku sangat kuat, Nek.